Rencana perpindahan ibu kota negara Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial, yakni pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels dan J.P. Graaf van Limburgstirum. Pada masa Daendels, ada gagasan ingin memindahkan ibu kota dari Batavia ke Surabaya. Hal ini dipertimbangkan lantaran Surabaya merupakan pusat ekonomi baru pada masa itu. Selain itu, Surabaya ditinjau sebagai kota yang ideal menjadi ibu kota karena kota yang memiliki pelabuhan besar dan letak geografis strategis sekaligus kota pertahanan militer. Namun gagasan ini tidak terlaksana hingga masuk pada era Stirum. Pada tahun 1800-an, Perancis di bawah Napoleon Bonaparte memenangkan perang di Eropa. Dampaknya, wilayah jajahan bangsa Eropa harus diserahkan kepada Perancis, tidak terkecuali Hindia Belanda di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Louis Napoleon yang merupakan adik dari Napoleon Bonaparte diangkat sebagai penguasa Belanda pada tahun 1806. Selanjutnya, pada tahun yang sama Louis Napoleon mengirim Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal di Jawa yang bertugas mempertahankan kekuasaan Jawa dari Inggris. Herman Willem Daendels menjabat sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 hingga 1811. Di sisi lain, Daendels juga ditugaskan untuk memperbaiki pertahanan dan administrasi pasca runtuhnya VOC. Era Johan Paul, Graaf van Limburgstirum adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda dan diplomat. Pada tanggal 18 Mei tahun 1918, Gubernur Limburgstirum, atas nama pemerintah Belanda, mendirikan dan meresmikan Volksraad Dewan Rakyat. Limburgstirum dianggap sebagai pilihan terbaik untuk menjadi gubernur bagi Hindia Belanda setelah Van Deventer, yang juga sempat dicalonkan namun gagal karena meninggal. Sebelum mendirikan Volksraad pada tahun 1918, dirinya pernah mendirikan Komite Indi Wirbar pada Juli tahun 1916. Pada era Stirum, rencana pemindahan ibu kota dari Batavia justru ingin dipindahkan ke Bandung dengan alasan yang cukup menarik, yakni karena Belanda biasa dengan iklim dingin sehingga Bandung dinilai ideal dengan kebiasaan dan kehidupan orang Belanda. Di sisi lain, selain Bandung juga berkembang sebagai perkebunan milik VOC, dan merupakan tempat peristirahatan Belanda pada waktu itu. Pertimbangan lain bahwa kondisi Batavia pada dasarnya, sudah dinilai oleh para ahli bahwa sudah tidak layak menjadi sebuah ibu kota karena wabah penyakit kolera yang menyebar di Batavia kala itu. Dilihat dari perkembangan infrastruktur di Bandung seperti kantor pos besar dan industri kereta api dipindahkan ke Bandung, berarti gagasan tersebut sebenarnya sudah dijalankan secara bertahap. Selain itu, pendapatan ekonomi bagi kolonial didukung oleh sektor perkebunan. Bandung sendiri juga merupakan pusat perkebunan besar yang menjadi komoditi andalan kala itu. Namun realita pemindahan tidak kunjung terlaksana hingga memasuki era keruntuhan Hindia Belanda dan lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia, di era Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terakhir, Tjardas Starkenborgh-Stackower. Memasuki era kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jakarta secara de facto menjadi ibu kota karena proklamasi kemerdekaan dilaksanakan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Maka secara de facto Jakarta menjadi ibu kota Indonesia, dan mengalami beberapa kali pemindahan ibu kota dengan alasan diantaranya sebagai berikut. Ibu kota negara pindah ke Yogyakarta, tanggal 4 Januari tahun 1946. Pemerintahan sipil Hindia Belanda kembali datang ke Jakarta, sehingga pemerintah Indonesia melakukan perpindahan ibu kota secara diam-diam menggunakan kereta api ke Yogyakarta pada tengah malam. Ibu kota negara pindah ke Bukit Tinggi, tanggal 19 Desember tahun 1948. Terjadi agresi militer Belanda II di Yogyakarta. Presiden dan beberapa pejabat negara ditangkap dan diasingkan. Menteri Syafruddin Prawira Negara yang saat itu sedang berada di Bukit Tinggi diamanahi Presiden untuk menjadi Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pemerintahan darurat diperlukan untuk memperlihatkan kepada negara lain bahwa pemerintah Indonesia masih berdaulat. Ibu kota negara pindah lagi ke Yogyakarta, tanggal 27 Desember tahun 1949. Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda pada saat konferensi meja bundar di Den Haag. Dalam konferensi ini terbentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat RIS dan Yogyakarta kembali menjadi ibu kota. Ibu kota negara pindah ke Jakarta, tanggal 17 Agustus tahun 1950.
RIS dibubarkan berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara de facto ibu kota Indonesia kembali ke Jakarta. Gagasan Soekarno pemindahan ibu kota negara sebenarnya pernah dilakukan di era Soekarno. Ide ini lahir lantaran Bung Karno merasa perlu membagi beban Jakarta yang sejak dulu menjadi daya tarik warga Indonesia. Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menjadi salah satu kota yang dipertimbangkan dan dipilih Soekarno untuk dijadikan ibu kota negara baru. Pada tanggal 17 April tahun 1957, Soekarno meletakkan batu pertama di kota tersebut sebagai Sister City, Jakarta. Beberapa kontraktor dari Rusia bahkan sudah datang ke Palangkaraya dan membangun jalan besar menuju kota Waringin. Bahkan tapak tilas yang bisa kita lihat sebagai sejarah ini adalah titik nol dan patung Soekarno. Alasannya Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Palangkaraya juga dinilai ideal menjadi ibu kota saat Soekarno berkuasa. Palangkaraya sudah didesain dan dibangun bertahap dengan tujuan menjadi ibu kota. Jalanan yang lebar dapat membuktikan kota Palangkaraya pernah dicanangkan menjadi ibu kota. Namun, gagasan ini tidak sampai terwujud, sehingga Soekarno menetapkan kembali Jakarta sebagai ibu kota seperti semula. Gagasan pemindahan ibu kota negara juga muncul pada zaman Soeharto, yakni ingin memindahkan Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat. Sejak Jonggol ditetapkan sebagai kawasan kota mandiri, Jonggol dipilih menjadi kota yang cocok menjadi ibu kota. Pusat bisnis Soeharto yang berada di Jonggol juga menjadi salah satu alasan memilih Jonggol menjadi ibu kota. Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden Kepres nomor 1 tahun 1997 tertanggal 15 Januari tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Kepres ini merupakan bagian dari persiapan Jonggol sebagai ibu kota. Kepres tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri itu disebut-sebut sebagai landasan hukum awal rencana pemindahan ibu kota. Namun, tak lama setelah Kepres tersebut terbit, terjadi pergolakan besar-besaran. Peristiwa ini memaksa Soeharto meninggalkan kursi RI 1 pada tanggal 21 Mei tahun 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada gagasan yang dinilai istimewa. Isu memindahkan ibu kota pada era SBY hanya berupa wacana, tidak sampai berproses. Pada era ini hanya mengangkat isu lama, yaitu menyetujui gagasan Soekarno. Namun, terdapat gagasan yang tidak terlalu populer dan berhasil muncul, yakni gagasan Purwokerto sebagai tujuan ibu kota baru. Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, kian nyata. Digagas sejak tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo, pembangunan IKN Nusantara telah dimulai sejak pertengahan tahun 2022. Di video selanjutnya akan kami ulas tahapan proses perencanaan pemindahan ibu kota ke IKN.